Langkah yang berat. Di sebuah desa kecil di pinggir kota, hiduplah seorang pemuda bernama Reno. Usianya baru 16 tahun, namun beban hidup yang ia tanggung terasa jauh lebih berat dari anak seusianya. Ia tinggal bersama sang ibu di sebuah rumah bambu tua yang sudah miring ke satu sisi, seperti kapan saja bisa ambruk diterpa angin kencang. Atapnya bolong di beberapa bagian, hingga ketika hujan turun, mereka harus menampung tetesan air dengan ember bekas cat yang tak lagi utuh. Ayah Reno telah lama meninggal karena sakit. Sejak saat itu, sang ibu menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, membuat kue dan jajanan sederhana untuk dijual di sekolah dasar dekat desa. Reno ikut membantu tiap pagi mulai dari sebelum azan subuh berkumandang. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, ia mengaduk adonan, menggoreng jajan, lalu membawa keranjang berat itu ke sekolah dengan langkah cepat, berharap semua dagangan laku agar mereka bisa makan dengan layak hari itu. Meski hidup serba kekurangan, Reno jarang mengeluh. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat dan penyayang, selalu menjaga ibunya agar tidak terlalu lelah. Namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan keinginan besar, keinginan untuk mengubah nasib. Saat teman-teman sebayanya memakai seragam baru dan sepatu mengilap sambil berangkat ke SMA, Reno justru hanya bisa mengantar dari kejauhan. Setelah lulus SMP, ia harus merelakan sekolahnya terhenti. Biaya pendidikan terlalu tinggi bagi keluarga mereka. Ia sering berdiri di dekat gerbang sekolah, menyaksikan beberapa temannya tertawa sambil membicarakan cita-cita mereka yang terdengar indah dan penuh harapan. Ada yang ingin jadi dokter, polisi, bahkan pilot. Sementara Reno, ia hanya menggenggam tangannya sendiri, menahan rasa iri dan kecewa yang berbaur dalam dada. "Ibu tidak apa-apa jika kamu ingin lanjut sekolah," ucap ibunya suatu malam, padahal ia sendiri tahu itu hanya kata-kata penghibur. Tidak mungkin mereka menyanggupi biaya seragam, buku, apalagi uang bulanan. Reno hanya tersenyum kecil. "Sudah cukup, Bu. Aku bisa bantu Ibu. Aku tidak apa-apa." Tapi setelah memadamkan lampu, diam-diam ia menatap langit-langit rumah yang gelap, memikirkan kemungkinan yang perlahan menjauh. Hatinya bergetar oleh pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan dengan lantang. Apakah hidupku akan berakhir seperti ini? Tanpa mimpi, tanpa masa depan? Siang harinya, setelah membantu ibu berjualan, Reno sering berjalan menuju tanah lapang di pinggir jalan desa. Di sana banyak motor para pedagang lewat dan parkir. Setiap kali ada yang mogok, ia memperhatikan bagaimana pemiliknya berusaha menyalakan kembali kendaraan itu. Ada rasa penasaran yang tumbuh. Ia tak tahu sejak kapan, tapi suara mesin yang berderum dan aroma oli yang menyengat rasa seperti panggilan. Suatu kali, ia melihat seorang teknisi memperbaiki motor tua yang mesinnya macet. Reno memperhatikan dengan seksama, dari cara sang teknisi membuka bagian mesin, membersihkan busi, hingga memutar baut dengan cekatan. Hanya dari itu, matanya berbinar, seolah menemukan dunia baru yang selama ini tersembunyi darinya. "Bang, susah ya jadi mekanik?" tanya Reno lirih namun penuh semangat. Teknisi itu menatapnya, lalu tertawa kecil. "Susah kalau nggak mau belajar. Tapi kalau kamu tekun, semua orang bisa." Kata-kata sederhana itu menancap kuat dalam pikiran Reno. Ia mulai mengumpulkan potongan logam bekas dan barang tak terpakai lain yang ia temukan di sekitar desa. Malam-malamnya ia habiskan untuk membongkar dan memasang kembali baut-baut kecil, tanpa tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Tetapi yang ia tahu, ia sedang belajar. Ia sedang melangkah, meski langkah itu sangat lambat dan penuh rintangan. Ibunya memperhatikan perubahan itu. Meskipun lelah, ia tersenyum bangga melihat anaknya yang tidak menyerah pada keadaan. Jika ada yang menertawakan atau meremehkannya, dan itu sering terjadi, Reno memilih diam. Baginya, harapan yang masih menyala jauh lebih penting daripada cibiran orang lain. Karena ia percaya, betapapun berat hidupnya hari ini, suatu saat akan ada jalan yang terbuka untuknya. Jalan yang mungkin baru samar terlihat, namun cukup membuat langkahnya tetap kuat. Jalan yang suatu hari akan membuktikan bahwa seorang anak dari keluarga miskin pun berhak bermimpi. Dan bahwa di balik keterbatasan, masa depan masih punya ruang untuk mereka yang berani berusaha. Mimpi yang tak padam. Hari itu, seperti biasa Reno membantu ibunya menjual jajanan di pasar kecil yang tidak jauh dari rumah mereka. Pasar itu sederhana,
Hanya deretan kios beratap seng dengan tanah becek yang akan berubah lumpur bila hujan turun. Namun, bagi Reno, pasar adalah tempat ia bisa melihat banyak hal baru yang tidak ia temukan di rumah atau di sekitar sekolah. Di antara riuh suara pedagang dan pembeli yang saling tawar-menawar, perhatian Reno tertuju pada seorang teknisi bengkel keliling yang sedang memperbaiki motor tua di pinggir jalan. Lengan lelaki itu dipenuhi noda oli, bajunya lusuh, tapi gerakannya tampak begitu yakin dan berpengalaman. Setiap putaran kunci pas, setiap detik ia meneliti mesin, membuat Reno terpana. Reno mendekat perlahan, takut mengganggu namun terlalu penasaran untuk pergi. Ia melihat bagaimana sang teknisi membuka bagian mesin yang tak dikenalnya, memeriksa karburator, meniup busi yang kotor, lalu memasangnya kembali dengan cekatan. "Bang, gimana caranya bisa jadi kayak abang?" tanya Reno tiba-tiba, suaranya lirih namun penuh harap. Teknisi itu menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap Reno yang berdiri dengan mata berbinar. Senyumnya muncul, meski singkat. "Belajar, Dad. Semua orang bisa kalau mau berusaha." Kata-kata itu sederhana, tetapi memiliki kekuatan besar. Seolah pintu di hati Reno yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka. Sejak saat itu, Reno mulai memperhatikan setiap motor yang lewat. Ketika ada pedagang yang kesulitan menyalakan motor mereka, ia diam-diam mengamati dari jauh. Rasa ingin tahunya tumbuh semakin besar. Mengapa mesin bisa menyala? Kenapa terkadang mogok? Bagaimana cara memperbaikinya? Ia mulai menyimpan benda-benda bekas, baut berkarat, kabel putus, potongan besi, dan segala sesuatu yang tampak seperti bagian mesin. Banyak orang menganggap itu sampah, tapi bagi Reno itu adalah potongan teka-teki dunia yang ingin ia kuasai. Di rumah, ia mencoba membongkar radio tua yang tak lagi berfungsi. Tentu saja ia tidak tahu caranya, dan pada percobaan pertama, ia justru semakin merusakkan barang itu. Namun alih-alih putus asa, ia merasa tertantang. Setiap malam, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia terus mencoba dan mencoba lagi. Tangannya sering terluka terkena ujung logam tajam, namun ia tidak mengeluh. Ibunya memperhatikan kegigihan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu putranya sedang mencari harapan baru dalam hidup yang penuh keterbatasan. Suatu malam, setelah membereskan jajanan yang tidak laku, ibunya duduk di samping Reno yang sedang membolak-balik sekrup kecil di tangannya. "Kamu suka ya dunia begituan?" tanya sang ibu lembut. Reno mengangguk cepat, seperti anak kecil yang ketahuan menyukai mainan baru. "Iya, Bu. Aku ingin bisa memperbaiki motor. Kayaknya seru. Bisa bantu orang, dan mungkin bisa bantu kita juga." Ibunya tersenyum samar, menyembunyikan rasa cemas di balik wajah penuh kasih itu. "Kalau kamu mau belajar, Ibu akan bantu semampu Ibu," ucapnya, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara membantu lebih jauh. Ucapan itu membuat hati Reno terasa hangat. Ia memegang tangan ibunya dan merasakan betapa lelahnya wanita itu bekerja demi mereka. Mulai hari itu, Reno merasa dirinya memiliki tujuan. Ia bukan lagi pemuda yang sekadar menunggu nasib mengubah hidupnya. Kini, ia sedang menjemput nasib itu, sedikit demi sedikit. Ia mulai berteman dengan beberapa tukang bengkel keliling yang sering lewat pasar dan tidak sungkan bertanya, meski kadang ia hanya diberi jawaban singkat atau diacuhkan. Tapi baginya, setiap kata yang ia dapatkan adalah ilmu yang berharga. Satu waktu, teknisi yang pernah ia tanya itu kembali datang. Reno mendekatinya lagi, kali ini dengan keberanian lebih besar. "Bang, boleh aku lihat lebih dekat?" Teknisi itu meliriknya lalu memberikan sedikit ruang. "Asal jangan ganggu ya." Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah Reno lupakan. Ia mengamati setiap detail, bagaimana mengecek bensin yang mampet, bagaimana membersihkan busi, dan trik untuk menyalakan motor yang sulit hidup. Senyum Reno tidak pernah hilang sepanjang hari. Malamnya, Reno sulit tidur. Ia membayangkan dirinya di masa depan, memakai seragam bengkel, bekerja di kota besar, dan membahagiakan ibunya. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap, tapi yang ia lihat dalam benaknya adalah cahaya, cahaya harapan. "Satu hari nanti," gumamnya pelan, "aku akan bisa seperti abang itu. Bahkan mungkin lebih." Meski belum tahu bagaimana caranya, Reno yakin satu hal, ia akan berusaha sampai mimpinya mewujud.
Karena mimpi itu kini menjadi bahan bakar yang membuat langkahnya tetap bergerak, meski jalannya masih panjang dan dipenuhi rintangan. Mimpi itu tidak lagi padam. Justru semakin menyala, seperti api kecil yang siap menjadi besar. Dari kegagalan ke kegigihan. Setelah berminggu-minggu membantu teknisi informal di pasar dan mengumpulkan keberanian, Reno akhirnya mendapat kesempatan untuk belajar di sebuah bengkel kecil di kota kecamatan, sekitar 5 kilometer dari desa tempat tinggalnya. Bengkel itu sederhana, bangunannya sempit, dengan rak-rak penuh komponen berdebu dan aroma oli yang begitu menyengat. Nama bengkel itu, Maju Jaya Motor, meskipun keadaannya jauh dari kata maju. Reno diterima sebagai murid magang. Ia tidak dibayar layak, hanya diberi sedikit uang untuk ongkos pulang dan makan seadanya. Namun bagi Reno, itu lebih dari cukup. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, peluang belajar. Hari pertamanya terasa begitu berat. Pemilik bengkel, Pak Darto, lelaki berkumis tebal dengan suara berat dan raut wajah tegas, memberinya tugas membersihkan peralatan. Reno mengangguk patuh meski hatinya berharap bisa langsung memperbaiki motor. Ia sadar, setiap orang harus mulai dari bawah. Ketika akhirnya ia diberi kesempatan memegang alat, tangannya gemetar. Motor bebek tua milik pelanggan diparkir di depannya. Pak Darto menyuruhnya melepaskan karburator. Tapi karena grogi dan belum terbiasa, ia justru menjatuhkan baut kecil ke dalam celah sempit mesin. Astaga! Itu baut penting, nak? Bentak Pak Darto sambil memukul kepalanya pelan dengan ujung kunci pas. Kalau begini caramu bekerja, mending kamu pulang saja. Reno tercekat. Wajahnya panas, matanya berkaca-kaca. Namun ia menahan diri agar tidak terlihat lemah. Maaf, Pak, saya akan lebih hati-hati, ucapnya lirih. Sepanjang hari itu ia membuat kesalahan. Baut yang dipasang terbalik, komponen yang hilang, tumpahan oli di lantai. Bahkan pelanggan sempat menggerutu karena motornya semakin parah setelah ditangani Reno. Ketika bengkel tutup, tubuh Reno terasa remuk seperti habis bertarung dengan kehidupan. Ia berjalan pulang menyusuri tepi jalan dengan langkah gontai. Langit malam begitu gelap, namun di dalam dirinya justru ada sesuatu yang menyala kecil, keinginan untuk kembali besok. Setiap hari ia pulang larut malam. Saat ibunya bertanya apakah ia baik-baik saja, Reno selalu menjawab dengan senyum kecil. Ia tidak ingin ibunya mengkhawatirkan kegagalannya. Padahal di balik senyum itu tersembunyi rasa frustasi yang menekan. Namun, setiap kegagalan menjadi pelajaran. Reno mengingat setiap kesalahan yang ia buat. Baut yang hilang, ia belajar cara memperbaiki tanpa membongkar seluruh mesin. Lupa memasang kembali bagian kecil, ia membuat daftar kecil di saku baju. Teknik salah, ia latihan lagi pada mesin rusak yang sudah tidak dipakai pelanggan. Satu malam, setelah semua pekerja pulang, Reno diam-diam tetap tinggal di bengkel untuk belajar. Lampu bengkel yang redup memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus. Sekrup kecil berjatuhan dari tangannya, namun ia terus mencoba. Berkali-kali ia salah, tapi tidak sekalipun ia menyerah. Suatu ketika, Pak Darto pulang kembali karena lupa membawa dompetnya. Ia mendapati Reno masih belajar. "Kamu belum pulang?" Suaranya terdengar ragu, tak setegas biasanya. Reno terkejut, namun ia berkata jujur. "Saya ingin bisa, Pak. Saya tidak mau mengecewakan Bapak lagi." Pak Darto menatapnya lama. Biasanya ia akan memarahi, tapi malam itu ia hanya mendesah berat. Kerja bengkel itu bukan cuma soal tenaga, tapi kemauan untuk terus belajar. Kalau begitu sikapmu, mungkin kamu ada harapan. Itu adalah kali pertama ia mendengar pujian, meski sedikit, dari gurunya. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Reno. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Perlahan tapi pasti, kemahiran Reno mulai terlihat. Ia sudah bisa mengenali suara kerusakan pada mesin, memperbaiki busi dan karburator tanpa panik, bekerja dengan kecepatan yang semakin baik, menghadapi pelanggan dengan sopan. Para pelanggan pun mulai percaya padanya. Ada yang bilang, yang kerjakan anak itu saja. Ya, Pak. Waktu itu Reno merasakan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Bukan karena pujian, tapi karena usahanya mulai berbuah.
Setiap kali Reno memandang tangannya yang dulu gemetar dan kini kokoh memegang alat, ia tersenyum bangga. Walaupun penuh luka gores, tangan itu telah mengajarkan arti ketekunan. Reno sadar satu hal. Kegagalan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang paling keras, namun paling jujur. Kini ia tidak lagi takut salah. Baginya, setiap kesalahan adalah satu langkah menuju keberhasilan. Ia belajar menerima bahwa perjalanan menuju mimpi tidak akan pernah mulus. Yang penting adalah tetap melangkah. Setiap pulang malam hari, Reno menatap langit sambil menahan lelah. Ia tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggunya. Namun ia percaya, selama api yang menyala dalam dirinya tidak padam, ia akan menemukan jalan menuju impian yang selama ini ia kejar. Dan begitulah, dari hari demi hari yang penuh kesalahan, tumbuhlah kegigihan yang tak tergoyahkan dalam diri seorang pemuda bernama Reno. Terang yang mulai tampak. Musim terus berganti. Hujan dan panas silih berganti menyapu kota kecil tempat Reno bekerja. Namun apapun cuacanya, setiap pagi Reno selalu datang ke bengkel lebih dulu daripada siapapun. Ia membuka pintu bengkel, menyapu lantai yang dipenuhi sisa oli dan debu, merapikan alat, lalu memeriksa motor pelanggan yang belum selesai diperbaiki. Rutinitas itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Semangatnya tak pernah pudar. Dari seorang pemuda canggung yang penuh kesalahan, Reno menjelma menjadi mekanik yang cekatan dan teliti. Hanya dalam beberapa bulan, perubahan itu terasa jelas bagi semua yang mengenalnya. Pelanggan yang dulu ragu kini justru mencarinya. "Adek yang kerjain motor saya, ya?" kata seorang ibu yang datang pertama kali ke bengkel, lalu terkejut ketika motor tuanya terasa seperti baru lagi setelah diperbaiki Reno. "Keren kamu, Nomor. Pelanggan makin banyak gara-gara kamu," puji salah satu rekan kerjanya. Pak Darto, yang dulunya sering memarahinya, kini lebih sering mengangguk puas sambil memperhatikan kerja Reno dari jauh. Meski ia bukan tipe orang yang pandai mengungkapkan perasaan, namun cara ia memperlakukan Reno sudah berubah. Ia menyadari bahwa bocah yang dulu sering dianggap merepotkan itu kini adalah aset berharga bagi bengkelnya. Namun di balik keberhasilan kecil itu, Reno tetap rendah hati. Ia selalu pulang dengan pikiran bahwa ia masih harus belajar banyak. Sampai akhirnya, hari itu datang. Sore itu, matahari hampir tenggelam ketika seorang pria berkemeja rapi datang ke bengkel mengendarai motor besar keluaran terbaru. Penampilannya sangat berbeda dengan pelanggan lain. Ia terlihat seperti seorang pengusaha sukses. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, dan cara bicaranya lugas serta tegas. Motor pria itu mogok di tengah jalan dan didorong menuju bengkel. Pak Darto langsung menugaskan Reno untuk memperbaikinya. Reno memeriksa mesin dengan sigap. Tangannya bergerak cepat tapi tetap hati-hati, wajahnya serius namun tenang. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan masalah pada motor tersebut. Ia menjelaskan secara sopan apa yang terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya. Pria itu memperhatikan Reno dengan seksama. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, mesin motor itu kembali menyala dengan suara halus. Pria tersebut tersenyum puas. "Kamu yang perbaiki ini?" tanyanya. Reno mengangguk pelan. "Iya, Pak." "Namamu siapa?" "Reno, Pak." Pria itu menatap Reno dari ujung kepala hingga kaki. Ada kekaguman yang sulit disembunyikan dalam pandangannya. "Kamu masih muda, tapi kerjamu sangat rapi. Jarang saya lihat anak seusiamu punya ketelitian seperti itu," pujinya. Reno hanya tersenyum malu. Tetapi pria itu belum selesai. "Ada bengkel besar saya di kota. Kami butuh teknisi seperti kamu. Kalau kamu mau ikut saya, kamu bisa dapat pelatihan profesional dan gaji yang jauh lebih baik." Reno terdiam. Kata-kata itu seperti mimpi yang tiba-tiba jatuh tepat di depan kakinya. Ia menoleh ke arah ibunya yang kebetulan datang menjemputnya sore itu. Wajah ibunya terkejut mendengar tawaran tersebut. Air matanya berlinang, bukan karena sedih, melainkan karena bangga. "Pergilah, Nak. Ini kesempatanmu," ucap ibunya lirih, suaranya bergetar menahan haru. Reno memeluk ibunya erat. Pelukan itu terasa hangat, namun syarat akan makna. Pelukan seorang anak yang selama ini merasa belum mampu memberikan apapun, kini membawa kabar baik yang mampu menghapus sedikit demi sedikit luka kehidupan. Pak Darto pun ikut mendekat. Meski berat melepas murid terbaiknya,
Ia tahu masa depan Reno tidak boleh berhenti di bengkel kecil itu. "Kamu sudah jauh lebih pandai daripada yang kamu kira," katanya sedikit kaku, namun itu adalah bentuk kasih sayang yang tulus. "Di sana kamu bisa belajar lebih banyak. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Reno menatap wajah orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia sadar, perjalanan ini belum berakhir. Justru baru saja akan dimulai. Malam itu, Reno pulang dengan perasaan yang tak bisa ia gambarkan. Rumah bambu sederhana mereka tiba-tiba terasa lebih terang dari biasanya. Bintang-bintang di langit tampak lebih bersinar, seolah menyambut masa depan baru yang menantinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Reno tidak hanya bermimpi. Ia benar-benar melihat cahaya harapan yang selama ini ia cari dengan penuh perjuangan. Cahaya yang menyatakan bahwa, di ujung setiap kesulitan, akan selalu ada jalan menuju impian. Dan kini, jalan itu telah muncul di depan mata Reno. Jalan kesuksesan. Waktu berjalan tanpa terasa. Pengalaman yang dulu hanya sebatas mimpi bagi seorang anak pengantar barang kini, telah berubah menjadi kenyataan. Reno, yang dulu sering ditertawakan karena dianggap tidak punya masa depan, kini menjelma menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Setelah bekerja beberapa tahun di bengkel besar di kota, ia belajar banyak hal, bukan hanya soal mesin, tetapi juga tentang manajemen, pelayanan, dan nilai kerja keras yang tidak pernah boleh luntur. Ia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya yang kini layak. Ia menolak untuk berfoya-foya, karena ada tujuan besar yang ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Tujuan itu adalah pulang. Pulang dengan membawa keberhasilan. Ketika tabungannya cukup, Reno kembali ke kampung halamannya. Ia ingin membuka bengkel di tempat yang telah membesarkannya. Tempat yang membuatnya mengerti bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu bisa diperjuangkan. Bengkel itu ia dirikan di sebuah lahan kecil dekat jalan utama. Cat dinding berwarna biru muda menghiasi bangunannya. Peralatan yang ia beli dengan hasil menabung bertahun-tahun tertata rapi, tidak mewah, tapi cukup untuk memberikan pelayanan terbaik. Di atas pintu masuk, ia memasang papan nama yang membuat hatinya berdebar setiap kali melihatnya. Harapan Mekanik. Nama itu bukan hanya sekadar identitas usaha. Bagi Reno, itu adalah cerita hidupnya. Dari anak yang hampir menyerah, menjadi seseorang yang menemukan harapan dari bawah. Saat bengkel resmi dibuka, penduduk kampung datang menyambut. Mereka bangga, seorang anak kampung kembali dengan membawa kesuksesan, bukan pulang karena menyerah. Ibunya berdiri di sampingnya, tersenyum haru. Wajahnya yang dulu tampak penuh lelah kini terlihat lebih cerah. Reno memegang tangan ibunya dan berkata pelan, "Semua ini berkat ibu." Air mata kebahagiaan kembali menetes di pipi wanita itu. Tidak berhenti sampai di situ. Reno mempekerjakan anak-anak muda yang putus sekolah, anak-anak yang ceritanya mirip dengan dirinya bertahun-tahun lalu. Ada Bima yang pernah terlibat tawuran, ada Randi yang kehilangan ayah dan terpaksa berhenti sekolah, dan ada Yudi yang dulu sering mengamen untuk makan. Reno melihat masa lalunya di wajah-wajah mereka. Ia mengajari mereka dengan sabar, bukan hanya cara memperbaiki mesin, tapi juga bagaimana memperbaiki hidup. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Katanya setiap kali salah satu dari mereka mengeluh atau merasa tidak mampu. Selama kita terus melangkah, masa depan akan memberi jalan. Dan anak-anak itu percaya padanya, karena Reno adalah bukti nyata dari kata-katanya sendiri. Hari demi hari, bengkel Harapan Mekanik semakin ramai. Pelanggan datang bukan hanya karena keahlian Reno, tetapi juga karena keramahan dan ketulusan yang terpancar dari bengkel itu. Tak jarang, pelanggan memberi tip tambahan hanya karena mereka merasa dihargai sebagai manusia. Kejujuran menjadi prinsip utama di sana. Jika spare part masih bisa digunakan, Reno akan jujur mengatakan, "Tidak perlu ganti dulu, masih bagus," katanya. Reputasi itu membuat bengkel kecilnya menjadi tempat favorit warga sekitar. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Reno berdiri di depan bengkel dan memandangi papan nama yang bersinar di terpal lampu temaram. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma minyak dan metal yang selama ini justru menjadi bagian dari hidupnya. Di momen sunyi itu, ia teringat semua perjalanan yang telah ia tempuh. Kesedihan, peluh, rasa takut, ketidakpastian, dan harapan yang selalu ia genggam erat. Ia menghela napas panjang,
lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Aku tidak terlahir dengan kemudahan, bisiknya pelan. Tapi aku tumbuh dengan keberanian. Mata Reno berkaca-kaca. Bukan karena dia lemah, melainkan karena ia akhirnya mengizinkan dirinya merasakan kemenangan setelah sekian lama hanya merasakan perjuangan. Ibunya menghampirinya dari belakang, memeluk pundaknya dengan bangga. Sekarang, giliranmu memberi cahaya untuk orang lain. Nak, ucap ibunya lembut. Reno mengangguk. Ia tahu benar, bengkel itu bukan hanya tempat memperbaiki mesin, tetapi tempat memberi arah hidup bagi anak-anak muda yang hampir kehilangan harapan. Dan di antara segala keterbatasan yang dulu mengekangnya, kini Reno telah menemukan jalan kesuksesannya. Jalan yang ia bangun sendiri dengan keringat, air mata, dan tekad yang tidak pernah padam. Bintang-bintang di langit seakan ikut tersenyum malam itu, menyaksikan kisah seorang anak kecil yang menolak menyerah pada hidup. Dan dari bengkel kecil bernama Harapan Mekanik, sebuah masa depan terus tumbuh, lebih terang, lebih lebar, dan lebih penuh kemungkinan. Karena kesuksesan sejati bukan saat kau tiba di puncak, tetapi saat kau mengulurkan tangan untuk mengajak orang lain ikut naik bersamamu.